Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, nikmat kesehatan badan, nikmat kita masih bisa menghirup udara segar, ataupun nikmat yang lebih mahal dari itu, yaitu nikmat yang Allah berikan ke dalam kalbu kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tak lama lagi, dalam hitungan beberapa hari lagi, kita akan kedatangan sebuah tamu yang agung, sebuah tamu yang membawa banyak kebaikan kepada kita, orang-orang yang menyambut tamu tersebut. Kita semua sama-sama tahu siapa itu. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Iya, kita namakan ini, kita sebut dia sebagai tamu yang agung, tamu yang membawa banyak keberkahan, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan untuk kita keberkahan bagi orang-orang yang menyambut dan bagi orang-orang yang berada di dalamnya dengan membawa, dengan melakukan berbagai kebaikan di dalamnya. Bahkan ketika menyambut tamu tersebut, kita pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut dengan bersyukur, bersukacita, dan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hilal bulan Ramadan, ketika sampai kepada beliau tanggal 1 bulan Ramadan, apa yang beliau ucapkan? Beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahumma ahallahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ahallahu alaina, wahai Allah, Engkau telah mendatangkan hilal bulan Ramadan tersebut kepada kami, bil iman bil amni wal iman, dengan penuh keamanan dan keimanan, wassalama wal islam, dengan penuh keselamatan dan keislaman, wat taufiq lima tuhibbu wa tarda, dan penuh taufik, bimbinganmu ya Allah menuju apa-apa yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Rabbuna wa rabbukallah, Rabb kita dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ad-Darimi, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Inilah yang diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut datangnya bulan yang sangat mulia, Syahrul Ramadan, yang tinggal beberapa hari ke depan kita insyaallah kita memohon kepada Allah untuk diberikan panjang umur, untuk diberikan kesehatan, dan kita bisa menyambut datangnya bulan tersebut dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, perlu sekali kita mengetahui berbagai keutamaan, berbagai keistimewaan yang ada di bulan ini. Perlu kita ulang-ulang terus, meskipun mungkin kita sering mendengarnya, tetapi karena bulan ini terus-menerus hadir di depan kita, di tengah kita, karena Syahrul Ramadan ini akan kembali hadir lagi insyaallah kepada kita, maka perlu kiranya kita mengulang lagi fadilah, keutamaan-keutamaan yang ada di bulan ini. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan sampaikan beberapa fadilah bulan Ramadan
Yang mudah-mudahan dengan mengetahui fadilah-fadilah ini kita akan memperlakukan bulan Ramadan tidak sembarangan, tidak meremehkan. Justru kita akan menyambut hari-harinya. Kita akan mengisi hari-harinya atau waktu-waktunya dengan penuh maksimal. Di antara keutamaan, di antara fadilah di bulan Ramadan yang sering kita dengar bahwasanya bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, kitab mulia, pedoman hidup kita, pedoman hidup bagi orang-orang yang ingin beruntung di dunia maupun di akhirat, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini turun di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut serta pembeda Al-Furqan antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang kedua, di bulan ini, bulan Ramadan ini, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan yang merupakan musuh utama manusia, musuh kita. Allah Subhanahu wa taala membelenggunya musuh-musuh kita di bulan ini. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Kemudian yang ketiga, yaitu kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau berpuasa. Bagi mereka yang mau berpuasa dan bagi mereka yang mau menegakkan malam bulan Ramadan dengan ibadah. Ibadah salat, ibadah zikir dan lain sebagainya, menegakkan malam-malamnya dengan amal soleh, maka akan diampuni mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh ihtisab, penuh pengharapan kepada Allah akan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasul juga bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan Ramadan, maka akan diampuni dengan penuh iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini yang ketiga. Keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat adalah bahwa di dalam bulan Ramadan ada sebuah malam yang sangat mulia. Di situ ada malam yang sangat mulia yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Jadi di dalam bulan Ramadan, ingat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan bagi orang-orang yang menegakkan ibadah di malam tersebut. Kemudian yang kelima, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan pembebasan bagi para hamba Allah dari neraka. Bulan pembebasan dari neraka. Masya Allah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di bulan Ramadan yang insya Allah akan kita jalan sebentar lagi. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli yaumin. Dan Allah mempunyai dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, fadilah atau keutamaan bulan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa-doa. Bulan dikabulkannya doa-doa. Maka bagi kita membutuhkan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak hajat kita yang kita sampaikan, yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa selama ini doa-doa kita belum terkabul karena kesalahan kita, karena dosa kita, maka ini saatnya bulan Ramadan itu adalah bulan pengabulan doa-doa bagi para hambanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli muslim da'watun mustajabah yad'u biha fi Ramadan." Bagi setiap muslim ada doa-doa yang dikabulkan di dalam bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Salah satun la turaddu da'watuhum as-sha'im hatta yuftir." Ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sha'im hatta yuftir, di antaranya adalah doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Kemudian berikutnya, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang begitu melimpah. Pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu melimpah kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibnu Adam yudha'af." Semua amalan anak Adam, manusia itu dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. 10 bi asyri amsalihha akan dibalas dengan semisalnya. Al-hasanah, setiap kebaikan, bi asyri amsalihha akan dibalas 10 kali lipat. Ila 700 dha'f. Sampai 700 kali lipat. Itu amalan anak Adam akan dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah ta'ala azza wa jalla berfirman, illa shaum, kecuali saum, kecuali puasa, saum. Fa innahu li, karena puasa itu untuk saya, untuk aku, kata Allah, wa anna ajzi bih, dan aku yang akan balas. Dan saya akan membalas. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala mempunyai lipatan yang lebih dari tadi itu, dari 700 kali lipat. Allah punya lipat gandaan yang lebih kepada orang-orang yang berpuasa. Allah sendiri yang akan membalasnya. Dan tidak didapatkan pada amalan-amalan yang lain. Tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain. Sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Yang berikutnya adalah bulan Ramadan adalah bulan takwa dan bulan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan takwa dan bulan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian takwa, agar kalian bertakwa. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwasannya bagi orang-orang yang mampu melaksanakan umrah, ibadah umrah di bulan Ramadan ini punya keutamaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah." Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan di riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan pahalanya sama dengan haji bersamaku. Haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, maka marilah sama-sama kita mempersiapkan diri, kita sama-sama menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan ini, bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang menjanjikan berbagai pahala, karunia Allah Subhanahu wa taala, ampunan, rahmat dan seterusnya seperti yang kita dengarkan tadi. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Karena tidak menjamin kita akan sampai di bulan Ramadan meskipun beberapa hari lagi. Allah lah yang memiliki, Allah lah yang menakdirkan umur kita. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami kepada Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dengan tujuan apa? Supaya kita bisa meraih berbagai keutamaan, fadilah, keistimewaan di bulan Ramadan tersebut. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.